Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Bimtithali awamirillah, dengan menjalankan segenap perintah Allah, wajtina binawahihi, serta menjauhi semua larangannya. Dengan harapan semoga kita semua tergolong minal muttaqin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, hari kemenangan bagi kita semua, di mana kita telah mengekang hawa nafsu di bulan Ramadan dengan berbagai amaliyah ibadah di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Maka pesan dari Al-Quran adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya amaliyah ibadah di bulan Ramadan haruslah kita teruskan di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya. Karena fenomena yang terjadi adalah banyak orang yang bisa ibadah luar biasa di bulan Ramadan, akan tetapi setelah usai dari bulan Ramadan mereka bermalas-malasan lagi. Mereka tidak lagi sholat berjamaah, mereka tidak lagi membaca Al-Quran, dan lebih sibuk untuk mengejar dunia. Maka dari itu la'allakum tattaqun itu adalah wasiat agar kita terus istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang telah kita latih, yang telah kita perjuangkan, yang telah kita riyadhah di dalam bulan suci Ramadan, agar menjadi kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari, agar kita teruskan menjadi bekal dan motivasi dalam kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tentunya di bulan Syawal ini
Di hari raya kemenangan ini kita memiliki salah kepada orang lain, yakni hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Saatnya kita menghalalkan dengan halal bihalal, yang artinya saling kosong-kosong. Kita menghalalkan dosa satu sama lain karena kita sadar juga kita penuh dengan dosa dan kesalahan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka siapa saja orang-orang yang harus kita melakukan silaturahim, sungkem kepada mereka, seraya meminta maaf dan menghalalkan dosa satu sama lain. Yang pertama adalah tentunya kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, menasehati dan memberikan wejangan kepada kita semua bahwa ridallah fi ridal walidaini. Ridhonya Allah berada di dalam ridhonya orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diceritakan ada seorang pemuda yang mana dia sudah cukup umur untuk menikah dan memiliki pekerjaan yang layak. Akan tetapi berjalannya waktu, setelah semua usaha yang dia lakukan, ikhtiar yang dia lakukan, jodoh pun tidak kunjung datang. Setelah semua usaha doa yang dia lantunkan, tetap rezeki masih menjauh. Seakan-akan ada hal yang tidak baik-baik saja di dalam diri pemuda tersebut. Singkat cerita, dia disarankan oleh temannya untuk sowan kepada seorang kiai, meminta nasihat, meminta amalan agar dia segera mendapatkan hajatnya, segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan jodoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Datanglah pemuda tadi kepada seorang kiai. Belum sempat omong apa-apa kepada kiai tersebut, tiba-tiba kiai mengatakan ridallah fi ridal walidaini. Ridhonya Allah berada di dalam ridho kedua orang tuamu. Dilanjutkan oleh kiai tersebut, kalau kamu ingin segera ketemu jodohnya, ingin segera mendapatkan pekerjaan yang bagus, maka fabirrul walidaini, berbaktilah kepada orang tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda tadi pulang. Di perjalanan dia angen-angen, dia berpikir, dia merenungkan apa yang telah disampaikan oleh kiai tersebut. Dia merasa benar apa yang disampaikan kiai. Selama ini hubungannya buruk dengan orang tua. Selama ini dia itu lupa kepada orang tuanya, mungkin khilaf sebagai anak muda. Tapi dengan kejadian ini dia iktikad kuat, memiliki niat untuk memperbaiki sikap, memiliki tekad untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mulailah dia menjadi pemuda yang baru, pemuda yang lebih memperdulikan orang tuanya, pemuda yang lebih dermawan kepada orang tuanya, pemuda yang birrul walidain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tidak lama, tidak menunggu waktu lama, ternyata dikenalkan oleh seorang tokoh masyarakat bahwa ada seorang guru TPQ, ustazah yang ingin segera menikah. Singkat cerita, kenalan dan berjodohlah dia. Akhirnya menikah. Dan istrinya itu memiliki usaha kecil-kecilan dan dikembangkan berdua hingga akhirnya menjadi orang kaya. Bertahun-tahun dia menyelesaikan urusan jodoh dan rezeki dengan logikanya, tidak ada hasilnya. Bertahun-tahun dia menyelesaikan dengan ilmu bisnisnya, tidak ada hasilnya. Bertahun-tahun dia berjuang menggunakan logikanya, lumpuh, tidak mampu mencapai apa yang dia hajatkan. Ternyata ada penghambat rezeki itu, ada penghalang rezeki itu, ada masalah dengan kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah dia merubah sikap,
dan berbuat baik birrul walidain kepada orang tuanya, rezeki pun datang tidak menunggu lama. Jodoh pun datang tidak menunggu lama. Maka dari itu di hari yang fitri ini, marilah kita meningkatkan kualitas kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Yang namanya anak muda pastilah banyak salah, banyak khilaf. Yang namanya anak muda pastilah memiliki emosi yang besar. Kita sebagai orang tua harus memahaminya dan harus membukakan selapang-lapangnya pintu maaf untuk anak-anak kita. Karena bagaimanapun baik buruk anak kita, itu adalah didikan kita. Itu adalah hasil didikan kita kepada anak. Maka dari itu jangan terlalu menyalahkan anak kita juga. Mengapa? Karena bisa jadi anak itu mencontoh orang tuanya juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai anak, sebaik-baik, seburuk apapun orang tua, tetaplah orang tua. Baik buruknya tetap orang tua yang paling mencintai kita. Sebenci apapun orang tua kepada anaknya, tetap lebih dominan rasa cinta kepada anaknya. Maka dari itu, kalau kita ingin rezeki kita lancar, hidup kita enak, bergelimang dengan kejayaan, maka yang harus kita lakukan, pintu pertama yang mengundang ridhonya Allah adalah fabirrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian harus kepada siapa kita untuk silaturahim, untuk saling memaafkan, kepada guru-guru kita. Guru yang telah mengajari kita huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sampai kita kenal sholat, yang sholat menjadi pegangan kita hingga saat ini. Itu adalah jasa dari kiai-kiai kita, jasa dari guru kita yang dengan ikhlas telah mendidik kita tanpa pamrih apapun, tanpa mengharapkan uang dari kita. Hanya dengan silaturahim saja seorang guru sudah tersenyum hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Guru-guru sekolah kita yang telah mengajarkan kita A, B, C, D, yakni abjad, sehingga kita bisa membaca. Dari membaca akhirnya terbuka luas cakrawala keilmuan sejagat raya ini. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang memintarkan kita, mendidik kita sehingga menjadi orang yang seperti saat ini. Maka dari itu mereka adalah orang-orang yang tidak boleh kita lupakan. Setidaknya kita itu masih mengingat dan mengenang jasa-jasa mereka, setidaknya di hari raya Idul Fitri yang dekat, yang bisa kita kunjungi mereka, karena kita menjadi sekarang ini adalah didikan dari orang-orang yang ikhlas tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada tetangga saudara kita, mereka adalah orang yang paling terlibat dalam keseharian. Ada meninggal dunia, ada kematian, ada masalah, ada tragedi, ada apapun, yang paling repot adalah tetangga dan saudara dekat kita. Maka jangan sampai kita putus silaturahim dengan mereka. Karena apa? Karena ketika kita putus silaturahim bisa menjadi penghambat rezeki kita juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki salah kepada mereka semua, baik rekan kerja, kenalan kita, semua orang yang terlibat dalam kehidupan kita, bahkan orang-orang yang kita kenal walaupun mereka itu tidak kenal. Mengapa? Karena kita punya satu dosa yang seringkali menganggap dosa ini remeh. Kita menganggap dosa ini sangat kecil, padahal dosa ini adalah dosa yang sangat besar. Tapi kebanyakan manusia menganggap ini adalah dosa kecil. Apa itu? Yakni dosa ghibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah kemampuan dia dalam menjaga lisannya. Kalau orang ingin selamat, maka dia harus bisa menjaga lisannya. Lisan adalah sesuatu yang bisa menarik kita ke surganya Allah. Dan ingat pula,
lisan bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Karena lisan adalah dua mata pisau. Kita bijaksana dalam menggunakan lisan, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk membaca Al-Quran, membicarakan agama, membicarakan ilmu pengetahuan yang menambah iman dan takwa, yang menambah ilmu bisnis kita, yang menambah berbagai wawasan kehidupan kita. Maka lisan menambah iman dan menambah kualitas hidup kita. Namun ketika lisan ini digunakan untuk terus-menerus ghibah, yang pertama pasti adalah mengotori hati. Dan yang kedua, orang yang kita ghibah itu kita sedang hutang dosa kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang kumpul-kumpul, ayo kita makan bareng. Ketika kita makan dengan daging yang sangat enak, semuanya rahap sekali, semua sangat menikmati makanan itu. Ada dagingnya, ada berbagai makanan yang enak. Tiba-tiba setelah mereka semua kenyang, si yang mengajak makan ngomong, "Wahai teman-teman semua, kamu tahu enak atau tidak makanan yang telah kita makan tadi?" Maka menjawab, "Enak sekali, enak banget." "Kamu tahu nggak itu daging apa?" "Tidak tahu." "Itu adalah daging saudaramu." Ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya sendiri. Langsung semuanya muntah-muntah. Mengapa? Karena yang telah dia nikmati yang sangat lezat, ternyata dia telah memakan daging saudaranya sendiri. Itu adalah perumpamaan ghibah. Orang yang sedang kita ghibah, sedang kita makan dagingnya terus menerus. Kalau dalam sehari ada 5 kali ghibah, kita sama saja punya hutang kepada 5 orang, dan itu tidak kita sadari. Sehingga bertambahnya usia, bertambahnya umur kita, seringkali keimanan pun tidak bertambah. Kenapa? Karena hati terus dikotori dengan ghibah itu, dan kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Sehingga di hari yang fitrah ini kita harus sadar bahwa ghibah itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang bisa menyeret orang ke nerakanya Allah. Kita harus menguranginya, bahkan bisa meninggalkannya, karena kita sadar amal kita sudah sedikit, masih terus memproduksi dengan dosa-dosa yang sangat mudah kita lakukan, yakni ghibah sana, ghibah sini, membongkar aib sana, membongkar aib sini. Kalau memang itu aib, benar-benar aib, itulah yang namanya ghibah. Tapi kalau itu bukan kebenaran, maka itulah yang dinamakan fitnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ala kulli hal, marilah kita sebagai manusia berusaha untuk menebarkan kebaikan. Tidaklah kita bersih dari dosa, tidaklah kita perlu mengklaim sana mengklaim sini, akan tetapi kita introspeksi dan memperbaiki diri kita masing-masing. Man amila sholihan fali nafsih, barang siapa melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa berbuat keburukan, maka keburukan itu pun kembali kepada dirinya sendiri. Maka bijaklah dalam mengisi waktu kita, gunakan untuk terus menabur kebaikan, menabur kebaikan dan menabur kebaikan. Ketika kita ngomong, omonglah yang baik, yang menabur kebaikan. Harta kita gunakan untuk menabur kebaikan, dan semua amaliah kita terus kita menaburkan benih-benih kebaikan, sehingga dalam hidup ini yang kelak kita akan panen adalah panen berupa kebaikan dan kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya, jangan mudah-mudah kita menaburkan dosa, menaburkan benih kebencian, menaburkan benih-benih dosa itu, karena kelak itu pun yang akan kita panen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada maksud lain kecuali marilah kita menjadi insan yang jauh lebih baik. Kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang sadar akan itu adalah salah dan dia mau memperbaikinya lillahi ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.